Masalah yang sebenarnya sederhana aja ya. Mhm. Sebelumnya kan, sudah ada aturan, ada undang-undang, ada PP dan lain-lain, ya tinggal ditegakkan saja. Dan bagi dunia usaha sektoril yang paling penting itu kan konsistensi. Konsistensi kebijakan dan kepastian hukum. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, kalau memang itu memang sudah disepakati oleh semua stakeholder, ya itu yang akan dijalankan ya. Jadi jangan sampai setiap tahun kita membicarakan hal yang sama. Jadi kalau, ini terus terjadi tentu akan mengganggu juga kondusivitas dari, iklim bisnis kita ya. Karena kita bukan sendirian ya, di dunia ini juga banyak, negara-negara lain yang bisa menyelesaikan persoalan mengenai upah ini. Atau bahkan yang sangat liberal ya, ada banyak negara juga yang membiarkan saja mekanisme pasar yang berlaku. Tapi ini sudah sangat baik sekali sebenarnya kita ada kesepakatan, ada aturan undang-undang terkait dengan UMP ya. Mhm. Dan ini juga harapannya bisa memberikan kepastian dan di sisi lain juga menjaga variabel-variabel makroekonomi kita tetap stabil ya. Jadi menjaga stabilitas ekonomi kita tetap kondusif di tengah memang kondisi globalnya tadi seperti dikatakan memang, cukup menantang ya terutama untuk 2023 ini. Baik, Pak David, ini kalau kita lihat ya, Anda kan menyebut jika UMP naik secara berlebihan, Anda khawatir gitu akan menimbulkan, efek spiral gitu dari kenaikan upah terhadap harga. Ini seberapa parah sih dampaknya? Yang penting sebenarnya bukan ini ya, yang penting sih menurut saya dari sudut pandang ekonomi, keseimbangan ya, balancing. Mhm. Tentu kita tahu ada kenaikan inflasi ya, tentu kebutuhan fisik minimum dari masyarakat juga meningkat ya, tapi di satu sisi juga, harus berimbang juga dengan kondisi bisnisnya seperti apa ya. Jadi kalau, berlebihan juga dan tidak sesuai formula misalnya atau tidak konsisten dalam hal implementasi formula tersebut, tentunya akan merugikan satu sisi ya. Tapi memang, daya beli masyarakat juga, perlu ditingkatkan juga karena memang inflasi meningkat ya. Tapi yang paling penting sebenarnya kuncinya dalam ekonomi itu, nominal wage itu kan hanya sifatnya semu ya, yang paling penting itu sebenarnya produktivitas, bagaimana kita tingkatkan produktivitas sehingga memang, pertumbuhan ekonomi kita secara real itu memang meningkat begitu. Jadi bukan dari sisi nominalnya, karena ini kejar-kejaran nih antara inflasi dengan kenaikan upah misalnya. Tapi kalau misalnya produktivitas kita meningkat relatif terhadap misalnya negara-negara lain, itu kita akan menikmati, gain ya, gain dari productivity itu kita akan nikmati dalam bentuk, peningkatan pendapatan, termasuk pendapatan per kapita tadi. Oke, saya akan ke Pak Denny. Pak Denny, ini kalau misalkan sejauh ini begitu ya, ini seberapa banyak sih pengusaha yang Anda wakilkan? Ada 10 asosiasi pengusaha ya, Mhm. yang yang, memberikan kuasanya kepada kami, Poin-poin tuntutannya untuk apa saja, Pak? mengajukan permohonan. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya secara formil dan secara Apakah ada material. yang Pada nambah begitu, Pak, dasarnya, poin-poinnya? Atau memang ada rumbukan lagi, akhirnya ada eee, nambah lagi tuntutan lagi, Pak? kan yang namanya uji di Mahkamah Agung berbeda dengan uji di Mahkamah Konstitusi. Mhm. Kalau di Mahkamah Konstitusi itu hukum acaranya memungkinkan adanya perubahan permohonan dan ada sidang-sidang yang dilakukan terbuka. Kalau di Mahkamah Agung itu tidak dikenal hukum acara demikian. Sehingga kemarin di tengah keperluan untuk secara cepat merespon persoalan yang sangat urgent dan penting ini bagi dunia usaha, kami menyiapkannya dengan cepat tapi juga korek gitu, dan lebih kurang hampir 50 halaman kami siapkan. Ada 82 alat bukti yang kami sampaikan. Semua itu menjawab, menguraikan apa yang tadi sudah saya paparkan Mhm. di awal, bahwa ada persoalan material substantif yang bermasalah dan ada juga persoalan formil yang juga bermasalah. Pada dasarnya peraturan Menteri Tenaga Kerja ini menabrak peraturan-peraturan di atasnya dengan sangat terang gitu. Karena kelihatan formula upahnya diubah gitu.
Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya kalau mengubah, ya diubah dengan PP karena peraturan permulaannya ada di di PP pengupahan. Oh ini Baik, membutuhkan waktu yang lama dan seterusnya. Disitulah letak bagaimana kerja cepat dan kerja korek itu perlu dilakukan oleh pengambil keputusan. Kami sendiri di tengah keterbatasan waktu kemarin merespon ini dengan cepat ya butuh 2-3 hari mhm, untuk menyiapkan permohonan bisa saja. Jadi ketimbang kemudian kita menabrak peraturan yang lebih tinggi, menimbulkan ketidakkonsistenan, ketidakpastian hukum, akhirnya merusak iklim usaha. baik, Maksudnya barangkali baik, mhm, tetapi cara melakukannya keliru secara hukum dan akhirnya memperburuk iklim investasi karena pada gilirannya tidak ada kepastian hukum itu artinya buruk bagi investasi dan buruk investasi itu ujungnya juga pasti juga buruk bagi tenaga kerja kan, bagi buruh kan. Kalau pengusaha kesulitan kemudian secara kepastian hukum dan untuk berbisnis dan berusaha, pada gilirannya kan juga pasti akan berdampak kepada kesejahteraan buruh, muncul PHK dan lain-lain. Nah ini yang sama-sama harusnya kita cari jalan keluar solusi bersama. Tidak bisa kemudian hanya 1-2 kebijakan yang seakan-akan populis, tapi kemudian justru merusak seluruh sistem investasi atau iklim baik.